Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 13 Juli 2026. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu ketika saya menjalani perutusan misi domestik di tanah Papua, kegiatan yang sering saya buat adalah mensortir biji kopi. Biji-biji kopi atau green bean harus disortir, dipilah-pilah antara yang baik dan yang defect sebelum di roasting atau digoreng. Karena biji-biji yang defect, yang cacat, atau yang kami sebut dalam bahasa Papua peu, artinya tidak baik. Bibirnya aja sampai monyong mengucapkan itu peu. Akan membuat rasa kopi jadi tidak enak kalau tidak disortir, tercampur antara yang baik dan yang peu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini adalah bagian penutup dari pedoman perutusan Yesus kepada para muridnya. Bagian akhir ini kerap disalah mengerti dan mengejutkan. Banyak yang menuding bahwa Yesus datang dengan membawa kekacauan dan kekerasan. Sebagaimana firman yang dikatakannya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Sungguhkah kedatangan Yesus bawa pedang, perang, dan kekerasan? Lantas bagaimana dengan gelar Yesus yang disebut sebagai Raja Damai, Raja Shalom? Bukankah ini sesuatu yang kontradiktif? Tentu kita tidak memahami firman Tuhan hanya secara letterleks atau hurufiah saja. Maksud sabda Tuhan bahwa kedatangannya bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, bukan artinya Yesus kemana-mana membawa pedang. Tidak pernah. Namun ini merupakan analogi atau suatu perumpamaan bahwa kedatangan Yesus akan membawa pemisahan atau pembelahan. Kedatangan Yesus membawa kebenaran dan menuntut kita untuk memilih berdiri di sisinya di dalam kebenaran Tuhan atau berpaling dari jalan Tuhan dan memilih jalan kegelapan. Inilah pedang yang memisahkan antara kebenaran dengan yang tidak benar, kebaikan dengan yang tidak baik. Orang yang memilih jalan Tuhan
akan menjadi pengikut Kristus dan yang memilih untuk berpaling akan hidup dalam kegelapan dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membenci keluarga. Namun yang ia ajarkan adalah agar kita menempatkan Allah pada prioritas yang tertinggi. Jika hubungan keluarga menjadi yang tertinggi atau nomor satu dan Tuhan ditempatkan setelahnya, maka keluarga menjadi berhala sebab Tuhan dinomorduakan. Dengan demikian iman akan Kristus mudah sekali dikorbankan saat keluarga menekan ini dan itu. Namun ketika kita menomorsatukan Tuhan, justru kita mampu untuk mengasihi keluarga dengan kasih yang tulus, murni, dan tidak egois. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa menunaikan perutusan Tuhan tidaklah mudah. Sebab dituntut untuk setia dan siap menghadapi pedang-pedang kehidupan. Namun jangan cemas, sebab buah dari kesetiaan mengikuti Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia sebagai pengikut Kristus. Sekali Katolik, tetap untuk selamanya setia pada Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.